tamu pertama saya, ya, yaitu adalah Miss Helda. Oke. Halo Miss Helda, Halo Bu selamat Necun. malam. Selamat malam Bu malam. Necun. Oke, saya akan memanggil satu lagi bintang tamu saya, yaitu adalah narasumber kedua, juga seorang wanita, ya. Beliau juga wanita pejuang yang tangguh juga, pejuang keluarga tentunya, ya. Dari profil saya baca dan saya dapatkan beliau ini adalah orang yang sudah sukses, ya, sudah berhasil mewujudkan impian keluarga, karena beliau adalah pejuang keluarga, ya, mewujudkan membangun rumah impian, membeli mobil, dan jalan-jalan keliling dunia. Bagaimana ceritanya? Dan beliau bisa sukses, dan kita akan nantikan, ya, beliau berbincang-bincang nanti. Dan sekarang kita akan undang beliau, ya, kita akan panggilkan Ibu Susi Lin. Yeah. Malam Ibu Eni. Selamat malam Ibu Susilin, apa kabar malam hari ini? Luar biasa Bu, kami semua dalam keadaan sehat di sini. Ya. Alhamdulillah ya, semua dalam kondisi sehat dan luar biasa. Dan kita memang harus luar biasa ya, Bu Susi dan Miss Helda ya. Oke, malam hari ini saya akan berbincang-bincang dulu dengan narasumber pertama saya, dan nanti kita akan bicara berbincang-bincang juga ya Ibu Susi, tapi Ya, baik, tunggu Bu. di sesi kedua. Dan di sesi pertama saya akan berbincang-bincang dengan Miss Helda ya, Miss Helda. Oke. Halo. Saya akan mulai. Halo, gimana kabarnya? Tadi bilang udah luar biasa ya Miss Helda ya. Tuhan, luar biasa sehat, Miss. Iya, luar biasa sekali. Dan Miss Helda tampak lebih segar dan lebih cantik ya. Tataan rambutnya, wah, luar biasa banget. Oke, Miss Helda. Nah, Miss Helda, malam hari ini saya dan pemirsa yang ada di rumah nih ya. Tadi saya sudah sedikit bahas nih ya, Miss, kisah latar belakang Miss Helda ya. Dan teman-teman yang di rumah juga ingin mendengarkan kisah-kisah Miss Helda ya. Miss Helda, kalau boleh tahu sejak kapan Miss Helda bisa merasakan gejala-gejala yang namanya sakit sakit penyakit thalassemia minor. Saya jadi lupa ya teman-teman. Jadi karena memang penyakit ini adalah penyakit langka ya. Jadi saya juga sendiri baru mendengar sakit thalassemia beta minor. Nah, Miss Helda dari kecil ya, tentunya Miss Helda dari kecil merasakan gejala-gejalanya. Kalau boleh diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah, Miss, itu gimana ya awal mulanya Miss Helda bisa merasakan gejala-gejalanya, kalau itu adalah gejala sakit thalassemia beta minor gitu, Miss. Boleh diceritakan, Miss, awal mulanya, Miss? Ya Bu Eni, saya nyapa dulu ya, Bapak Ibu, selamat malam. Ya, silakan. Saya kenalin diri dulu ya Bu Eni, nama saya Helda Chang. Saya mau sharing tentang thalassemia beta minor. Dan saya terlahir dengan keistimewaan. Saya ada limfangioma di pipi sebelah kanan, dan saya juga ada ternyata saya juga memiliki thalassemia beta minor yang waktu masih kecil tuh belum ketahuan ya. Waktu umur 7 bulan saya sempat dioperasi limfangiomanya dan itu sempat transfusi darah. Tapi dokter bilangnya itu anemia. Terus sampai saya di usia remaja saya juga dioperasi lagi, itu pun ada mundur jadwal operasi karena HbC-nya rendah. Akhirnya itu pun terdiagnosanya anemia. Jadi selama jadi saya lahir sampai saya masukin usia sekolah itu tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Saya tuh tumbuh sehat. Maksudnya seperti kalau misalnya saya seperti misalnya ngomong, bicara atau jalan itu saya biasa, pokoknya tumbuh kembang itu optimal. Tapi ketika memasuki usia sekolah itu saya ketahuan kalau saya tuh tidak bisa berdiri lama-lama Bu Eni.
Dan saya Iya, juga iya. tidak bisa apa sih berada di antrian yang panjang gitu, terus di kerumunan orang banyak juga saya nggak bisa. Waktu itu apa namanya, saya tuh bisa pingsan atau saya mimisan kalau ada di kondisi seperti itu. Tapi selain itu nggak ada apa-apa sih selama sekolah saya seperti anak-anak yang lain. Gitu ya, Miss. Oke, Miss Hilda, berarti dari waktu lahir itu normal saja ya, Miss ya. Dalam kondisi bicara ataupun jalannya juga normal. Tapi pas begitu ketahuan adalah Miss Hilda saat memasukin sekolah SD ya. Nah, nggak bisa berdiri lama-lama, mimisan dan pingsan. Nah, itu sampai berapa lama, Miss? Dari SD sampai kelas berapa dalam kondisi seperti itu? Itu sampai kuliah juga masih seperti itu ya. Apa namanya? Pokoknya nggak bisa berdiri lama, nggak bisa berada di antrian panjang gitu ya, terus sama di kerumunan banyak orang itu saya nggak bisa. Tapi aktivitas yang lain saya bisa lakuin. Dan pada saat udara panas atau saya kecapean itu ada maksudnya kayak memar-memar biru kalau saya kecapean. Terus kalau misalnya saya panas, udah panas itu saya juga mimisan. Dan orang tua Miss itu pas sudah mengetahui Miss Hilda sering biru-biru, memar dan sering pingsan dan sering mimisan terus, pasti orang tua mengajak untuk periksa ke dokter. Bagaimana tuh Miss, hasilnya seperti apa pada saat itu? Hasilnya ya mereka bilangnya anemia, belum ketahuan waktu itu bahwa kalau saya punya kelainan darah itu. Jadi apa namanya, ya kita turutin apa kata dokter, minum obat-obat vitamin-vitamin penambah darah seperti itu. Jadi Miss Hilda setiap hari rutin mengonsumsi vitamin-vitamin yang bisa menambah darah seperti itu ya? Ya, tapi maksudnya nggak ya maksudnya sesuai dosis waktu itulah, nggak maksudnya belum sampai saya harus divonis untuk minum obat seumur hidup gitu. Karena kan belum ketahuan thalasemianya, itu baru diagnosanya masih anemia. Ya, seperti itu ya Miss ya. Ada gejala-gejala lain nggak Miss selain mimisan, pingsan, atau selain kayak bentol-bentol dan memar-memar, itu ada gejala lain Kalau itu yang mungkin karena metabolisme tubuhnya nggak bagus, jadi maksudnya saya juga nggak bisa makan sembarang gitu. Jadi kalau misalnya sekolah tuh saya pasti bawa bekal dari rumah. Terus kalau misalnya apa namanya salah makan atau apa, itu saya suka alergi gitu loh. Terus juga jadi kayak misalnya batuk pilek atau apa gitu, penyembuhannya tuh lama gitu. Seperti itu Bu Eni. Iya, iya, iya. Dan Miss Elda pada saat dari SD sampai SMP dan SMA, nah itu kan selalu mengonsumsi obat-obatan dan selalu istimewa ya, karena kan Miss Elda tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman lainnya. Nah, itu gimana kelanjutannya Miss untuk sekolah-sekolah tahapan berikutnya, dan gimana perlakuan teman-teman Miss Elda saat Miss Elda sekolah gitu dari SD sampai SMA? Ya mereka welcome sama saya, mereka tidak pernah mempersoalkan tentang kekurangan saya yang saya suka pingsan, saya suka mimisan, malahan mereka sangat ngebantu banget ya. Jadi saya suka dapat kayak prioritas gitu. Cuma saya sendiri maksudnya merasa kayak bagaimana gitu, karena kan saya sama mereka sebenarnya sama aja gitu, sama-sama ya maksudnya anak-anak seumuran lah gitu. Saya nggak mau dispesialkan, karena kan kondisinya saya cuma pada saat upacara atau pada saat saya di antrian panjang atau pada saat di kerumunan orang-orang banyak aja saya baru gejala anemia itu muncul seperti misalnya mimisan atau pingsan. Selain daripada itu nggak ada masalah apa-apa, saya sama kok sama mereka. Oke, nah berarti pada saat itu Miss Elda
aktivitasnya seperti mereka hanya nggak bisa ikut-ikut acara-acara yang di outdoor seperti itu ya, Miss. Ya. Nah, dan selanjutnya Miss Helda dari kecil kan sudah mengalami yang tidak sama dengan teman-teman ya tentunya. Itu untuk masuk kuliahnya bagaimana, Miss? Apakah Miss Helda pada saat itu melanjutkan kuliah atau Miss Helda tidak kuliah gitu? Karena kan dari fisik Miss Helda kan mungkin gini ya, banyak sekolah-sekolah sekolah-sekolah internasional atau universitas yang maju gitu, dan mereka biasanya kan mendapatkan data ya, Miss, data kesehatan gitu ya. Jadi gimana tuh, Miss, boleh ceritakan ke pemirsa di rumah dan kita semua, Miss? Biasa sih saya kuliah di Universitas Tarumanegara ya, Jakarta. Cuma selama perjalanan saya kuliah itu ya, anemianya itu mulai agak terasa waktu saya ospek. Itu waktu briefing itu sempat saya itu biasanya kan saya pingsan atau mimisan ya, salah satu ya. Itu harus ketika saya pingsan, saya sadar itu saya mimisan. Waktu itu saya sempat agak khawatir, saya merasa saya agak berbeda dengan teman-teman saya, dan senior saya waktu itu suruh saya pulang. Dan saya langsung ke dokter. Dan diagnosa dokter masih seperti biasa, anemia. Nggak ada masalah, Bu Eni, soal sekolah segala macam nggak ada masalah. Cuman memang saya berusaha untuk peka terhadap alarm dari misalnya gejala mau pingsan atau mau mimisan, itu saya udah semakin usia saya bertambah, saya semakin peka dengan kondisi itu. Jadi saya mulai menyadari itu. Iya, luar biasa ya, Miss ya. Dan Miss Helda itu dari kecil sampai masuk kuliah sekalipun ya, sudah orang tua bawa ke dokter, selalu diagnosa selalu anemia. Dan gejalanya memang yang thalassemia itu hampir mirip ya dengan yang anemia seperti itu. Karena kenapa bisa tidak terdeteksi waktu dini gitu, sehingga masih divonis anemia gitu. Nah, pada waktu kuliah saat itu Miss Helda dan sampai lulus sarjana tentunya ya, itu sama juga divonisnya tetap anemia seperti itu ya. Itu boleh diceritakan, Miss, saat prosesnya ya kurang lebihnya Miss Helda masuk bangku kuliahan dan sampai wisuda. Yang tadi saya bilang, saya gak ada masalah sih ya, kuliah segala macam tuh saya bisa lulus kuliah di tepat waktu. Sampai akhirnya saya kerja gitu ya. Nah, waktu saya kerja itu saya dapat prestasi dan saya dapat maksudnya persibawahan dari perusahaan, saya sudah merdeka check up. Nah, di situ akhirnya thalassemia itu mulai ada titik terang. Jadi ketika saya merdeka check up, semua organ seperti jantung, seperti ginjal, seperti hati, paru-paru semua dalam kondisi dalam batas normal. Tapi lagi-lagi HB-nya itu rendah, Bu Eni. Dan waktu itu sempat disuruh elektroporesis HB dan pemeriksaan darah lengkap ya, seperti kayak darah tapi segala macam, dan hasilnya memang akhirnya ketahuan hasilnya mengarah kepada thalassemia. Akhirnya saya dirujuk ke dokter darah. Waktu itu saya di Siloam ya. Saya ditangani dokter Syafi'i, ahli darah. Dan waktu itu dokter bilang saya kena thalassemia beta minor. Saya sempat bilang apakah maksudnya takut salah gitu, Bu Eni, takut salah hasilnya atau apa? Karena maksudnya saya nggak mikir sampai sejauh itu ya. Saya pikir saya anemia biasa gitu. Terus dia bilang enggak, kamu ada kelainan darah genetik yang kamu tuh seumur hidup kamu harus minum obat seumur hidup. Jadi waktu itu saya sempat maksudnya sempat agak sedih juga ya. Maksudnya dari kecil tuh saya udah sering minum obat, terus sekarang saya dapat vonis saya harus minum obat seumur hidup saya. Saya cuman khawatir dengan ginjal saya ya waktu itu, Bu Eni. Dan saya juga sempat nggak berani bilang ke papa mama saya karena waktu masih kecil kan mereka begitu protek sama saya, begitu khawatir sama saya. Jadi saya nggak bilang juga kalau saya kena thalassemia. Dan saya cuma bilang sama kakak saya yang paling besar kalau saya ada kelainan darah. Dan saya akhirnya googling juga
tentang sakit ini ya. Jadi apa namanya, saya minta dokter untuk rawat saya dengan baik. Luar biasa ya, Miss Helda pada saat sudah kerja, dan Miss Helda pada saat itu memeriksakan diri seorang diri ya, Miss ya, nggak ditemenin keluarga ya. Enggak. Saya still sendiri, Bu Eni, apa namanya, saya ke dokter sendiri, terus pokoknya saya happy lah menghadapi semua ini, karena dari kecil kan udah biasa seperti ini. Jadi apa namanya, saya mulai lebih menerima lagi segala keistimewaan yang saya punya, karena dengan saya menerima, saya yakin saya bisa lebih tegar menerima apa namanya, menjalani hari-hari saya. Dan Miss, tadi kan Miss Helda bilang disarankan oleh dokter harus meminum obat seumur hidup ya kan? Dan itu berapa banyak Miss obat-obatan yang harus Miss minum setiap harinya? Waktu itu ternyata waktu saya masih kecil tuh saya lebih banyak dikasih yang tentang apa namanya, yang mengandung zat besi ya, obat penambah darahnya. Tapi ternyata ketika dokter darah tahu saya thalassemia, itu justru saya dihindarkan untuk seperti minum apa namanya, kayak vitamin penambah darah tuh yang mengandung zat besi gitu ya. Jadi saya cuma dikasihnya B6, B9 asam folat ya, sama B12 3 tablet, dan waktu itu harus minum sehari 3 tablet, dan itu baru vitamin untuk thalassemia-nya. Belum kalau saya mahnya kambuh, atau kalau saya misalnya alerginya kambuh, atau saya lagi batuk pilek. Jadi semakin banyak obat yang harus saya konsumsi. Dan waktu itu, oh ya, saya juga mau ceritain tentang thalassemia ya, Bu Eni. Silakan misalnya. Thalassemia itu adalah kelainan dari genetik. Kelainan ini berdampak pada tidak berfungsinya protein secara normal di dalam sel darah merah atau hemoglobin. Jadi penderita thalassemia itu dia memiliki kadar hemoglobin dan oksigen yang rendah. Dan dokter saya bilang waktu itu apa namanya, pemesin pembuat darah saya itu cacat produksi sebagian, misalnya 10. Jadi yang cacat produksi itu 5. Jadi 5 lagi masih normal, makanya HB saya cepat drop, tapi terapinya masih bisa pakai vitamin penambah darah, tidak perlu transfusi. Seperti itu. Dan itu katanya apa namanya, dijelaskan lagi kalau itu gen dari orang tua saya kan, salah satu dari papa atau mama itu ada gen thalassemia. Tapi waktu itu kan saya udah bilang saya nggak mau bilang ke papa, nggak mau bilang ke orang tua saya, apalagi saya harus cari gennya itu siapa pembawa gennya gitu loh. Itu kan bikin mereka tambah sedih gitu. Pokoknya penyakit ini sebenarnya bisa dicegah, Bu Eni Chen, dengan apa namanya, pernikahan dengan sesama yang memiliki gen thalassemia. Waktu itu dokter cuma sempat tanya, papa kamu sama mama kamu tuh meritnya saudara nggak? Gitu. Saya bilang enggak, karena memang penyakit ini belum ada obatnya. Tapi itu bisa dicegah nih sebenarnya, bisa dicegah Bu Eni Chan. Seperti itu. Iya. Iya, luar biasa ya, Miss Helda hadapi sendirian dengan segala surat cinta dari dokter ya, dari segala pemberitahuan, ya, segala kekurangan Miss Helda, bahwa Miss Helda itu dijelaskan oleh dokter dengan kekurangan tadi bilang bahwa mesin pembuatan darahnya masih berfungsi ya, sehingga Miss Helda tidak harus transfusi. Jadi selama ini ya Miss ya, kalau thalassemia yang minornya itu jadi bisa nggak harus transfusi darah, jadi harus hanya meminum vitamin-vitamin yang disarankan oleh dokter. Nah, itu luar biasa loh Miss, nggak semua orang nih Miss ya tegar ya dalam menghadapi sakit, terus
kali sehari 3 tablet. Itu 9 ya vitamin darahnya ya. Terus kalau misalnya saya batuk pilek itu beda lagi, misalnya kayak antibiotik apa itu kan beda lagi gitu. Dan itu kalau saya batuk pilek kan tadi saya bilang saya agak lama sembuhnya. Semua itu dari thalassemia ini yang menurut saya cuman minor gitu ya, ternyata berdampak luar biasa Bu Eni. Pada saat saya apa namanya toning juga waktu itu rambut saya juga sempat lepas gitu kan ya. Jadi bukannya rontok lagi tapi dia lepas. Waktu itu sempat ke dokter dan itu sempat disuntik apa namanya ininya ya apa namanya folikel rambut saya biar tumbuh gitu ini ya Miss ya, ini ya fotonya ya Miss ya. Jadi ini benar-benar copot ya Miss ya. Iya. Jadi rambutnya lepas dari kulit kepala gitu ya. Iya, dan itu juga dikaitkan dengan thalassemia karena ternyata thalassemia ini ya itu berdampak pada banyak hal. Maksudnya saya cuma toning, terus akhirnya rambut saya copot, itu alopecia. Kata dokter itu karena zat kimia apapun itu responnya luar biasa di badan kamu, dia bilang. Terus waktu saya jatuh dari motor juga saya sempat patah gigi, saya mau implan juga dokter nggak berani implan karena itu risiko besar sekali untuk kondisi thalassemia walaupun minor. Jadi kalau misalnya Miss ke salon atau ke apa berarti sudah tidak bisa sama sekali perawatan untuk treatment mau smoothing atau apa segala macam. Oh, saya nggak berani. Nggak berani. Berarti ya udah karena sudah pernah kejadian seperti ini ya Miss ya, sehingga rambutnya sampai copot ya, sampai terlepas kulitnya ya Miss ya. Dan Miss Helda, dan selain ke rambut, ke kulit yang sering memar, itu apalagi ya efeknya dari penyakit thalassemia itu, Miss? Efeknya, ya, Miss? Waktu itu saya ini ya, maksudnya ketika teman-teman sosial saya, maksudnya bisa makan bebas gitu ya. Kalau saya kayaknya agak bagaimana gitu metabolisme tubuhnya. Jadi saya sebenarnya suka banget dengan apa namanya produk susu dan olahannya gitu. Tapi itu saya nggak bisa konsumsi. Jadi kadang-kadang misalnya kayak sekarang orang-orang mau pergi ke misalnya ke Starbucks atau apa, waktu itu saya cuman beli air putih. Saya akhirnya cuma beli tumbler gitu ya. Jadi maksudnya misalnya ada hadiah atau segala macam itu buat emasnya atau buat si mbaknya gitu. Karena saya memang benar-benar nggak bisa minum-minum. Nggak bisa minum ya. Sama saya yang lain. Benar. Nah, Miss, dengan kondisi Miss nih ya, dengan berbagai macam harus minum obat dan harus pulang pergi setiap bulan ke dokter, tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Dan Miss, saya jadi pengen tahu banget bagaimana orang tua akhirnya tahu nih kalau Miss Helda ya mengalami satu penyakit langka yang di mana belum ada obatnya. Kalau orang tua itu kan biar bagaimanapun pasti juga akan tahu ya kalau misalnya Miss Helda tutup-tutupin. Nah, itu bagaimana Miss? Orang tua tahu ya. Ya, waktu itu saya sempat ini ya, Bu Eni, sempat badan saya tuh nggak bisa terima obat-obatan segala macam. Saya tuh sempat apa namanya muntah gitu segala macam. Jadi waktu itu kan ketika kita harusnya kan minum obat seumur hidup kan, itu vitaminnya saya berhentiin kan karena saya nggak bisa konsumsi. Nah itu mulai apa namanya si apa gejala thalassemia itu mulai tambah jelas. Jadi mama saya tuh sempat tahu di paha saya itu banyak apa sih memar-memar biru. Waktu itu saya udah sempat bohongin ya, maksudnya bukan bohong dalam arti bagaimana ya, saya nggak mau buat orang tua saya cuma khawatir aja gitu. Saya bilang saya kebentur mah, saya bilang gitu. Tapi ternyata mama saya itu memang seorang orang tua itu luar biasa. Dia cuma bilang nanti ke dokter ya, yang gitu. Ini ya Miss ya. Selalu ada memar-memar di dalam tubuh Miss Helda ini ya. Di paha atau di apa betis kalau misalnya saya kecapean seperti itu aliran darahnya nggak lancar loh kata dokter. Dan apa anemia ini juga, maksudnya thalassemia ini juga sebenarnya waktu itu saya sempat harus transfusi darah, tapi saya nggak mau ya, karena waktu itu juga sempat apa namanya ada bengkak di liannya, terus ada apa namanya detak jantungnya itu irama jantungnya itu agak terganggu, aritmia seperti itu. Sempat dokter jantungnya itu agak ini ya
kaget juga ketika saya masuk, masih muda kok saya udah masuk ke ruang praktek dia, tapi saya udah bilang saya thalassemia dan dia welcome. Memang orang-orang thalassemia seperti itu. Dan makanya waktu itu walaupun saya nggak perlu ya, yang minor itu nggak perlu transfusi darah, tapi ada satu momen di mana HB saya itu 6 atau 7 gram per desiliter itu selama 10 tahun. Dan memang ya Bu Eni, kalau misalnya punya kelainan darah itu kita memang harus semangat, karena biasanya pasien sama dokter aja tuh mereka udah bagaimana gitu ya dengan kondisi ini. Karena pada saat HB udah mulai naik, saya kan wanita ya, saya datang siklus bulanan saya dan itu sempat drop lagi kan. Waktu itu sempat mau dikasih obat yang maksudnya untuk berhentiin beberapa bulan, tapi saya nggak mau. Saya bilang saya janji aja untuk makan yang makan yang bergizi atau minum vitaminnya biar next ke dokter lagi HB saya udah bagus. Jadi ketika saya sudah nggak bisa minum obat, Bu, papa saya udah tahu, mama saya udah tahu, dan mereka mau bawa saya ke dokter waktu itu. Ke dokter maksudnya yang lebih bagus dari Dokter Syafri waktu itu kan sempat ada rekomen ke profesor ya di Jakarta gitu kan, di dokter di Darmais waktu itu. Tapi puji Tuhan Bu, ini saya kan sempat berdoa ya. Maksudnya obat-obatannya udah nggak bisa masuk gitu ya, Tuhan. Jadi maksudnya saya percayalah Tuhan pasti akan kasih saya satu solusi di mana saya akan ketemu suatu ikhtiar saya tuh dengan suatu produk atau apa gitu. Dan ternyata di saat saya mau periksa ke profesor itu saya dengar tentang produk MCI dan saya mulai googling dan saya mulai cari penjualnya di Tangerang, dan beberapa orang tawarin saya dan saya tertarik dengan satu orang yang serius untuk jalanin bisnis ini, dan saya mulai beli 3 paket sama dia. Itu waktu itu saya beli nanospray, saya beli bioglas, saya beli biomini, dan saya beli biopendan. Dan saya sebenarnya jatuh cintanya tuh sama si nanospray dan si biomini karena lucu-lucu gitu waktu itu. Gitu. Saya juga nggak langsung percaya itu bisa nyembuhin thalassemia saya. Tapi kan tadi yang saya bilang kan saya pilih orang yang maksudnya serius, jadi dia kasih ke saya cara pakainya waktu itu kan disenterin di punggung saya gitu kan, karena kan dekat mesin pembuat darahnya. Terus biomininya ditaruh di tumbler, terus itunya bioglasnya itu dialirin gitu. Jadi saya rutin minum itu. Saya ingat di tanggal 1 Januari 2017, dan dari ketika saya lagi konsumsi itu ya Bu Eni ya, maksudnya lagi pakai produk MCI. Nah itu entah kenapa ini saya itu baru ya Bu Eni. Jadi Januari saya baru pakai, beberapa minggu kemudian rambut saya rontok lagi gitu. Maksudnya ini lagi copot lagi. Nah di situ saya ingat saya punya nanospray. Jadi saya mulai semprotin. Dan sebulan kemudian itu tumbuh rambut baru ya. Makanya kan sekarang tebal sekali ya, Miss. Iya, betul. Bisa panjang juga Bu Eni. Tadinya tuh maksudnya nggak inilah. Saya juga nggak nyangka bisa tumbuh lagi, karena dokter aja waktu itu sempat bilang ke saya itu udah licin, tidak ada pori-porinya. Jadi akhirnya mustahil tumbuh. Itu yang pertama kan kejadiannya kan saya disuntik ya. Nah ini saya nggak mau lagi disuntik, jadi saya pakai nanospray. Jadi sebelum ketahuan kalau misalnya thalassemia saya terkoreksi dengan produk-produk MCI, saya udah lebih dulu dibuat terkesima ya dengan produk ini, ya rambut saya gitu tumbuh lagi. Rambutnya tumbuh dengan lebat ya, Miss ya. Sekarang sangat tebal sekali, Miss. Ya. Dan Miss Elda, ini kan tadi Miss Elda pada saat itu sudah tidak bisa minum obat, sudah mual karena puluhan obat setiap hari masuk ke dalam tubuhnya Miss Elda ya. Nah, akhirnya Miss Elda ketemu dengan produk MCI. Nah, awal-awalnya Miss Elda, kalau saya boleh tahu, nah ini awalnya tidak terpikir untuk mengobati thalassemia-nya ya, tapi malah justru tertarik dengan nanospray-nya seperti itu ya. Saya cuma demen aja tuh produk-produknya bagus. Terus memang buat saya memang lebih suka datengin orang-orang yang jual produk kesehatan, dan itu pun nggak semua ya, karena
maksudnya bagi orang mungkin 3 juta itu kayaknya bagaimana gitu. Kalau bagi saya kan yang sering sakit, ya maksudnya sering dapat surat cinta dari rumah sakit itu kayaknya murah banget gitu. Waktu itu saya langsung beli 3 paket kan sekitar 12 jutaan dan itu saya demen aja gitu. Awalnya seperti itu sih. Tapi ketika tadi 2017 awal Januari 2017 saya pakai dan pada saat Februari saya ada masalah rambut dan akhirnya saya bisa sembuh dan itu saya ingat waktu itu mau Idul Fitri di 2017 dan saya sempat lihat kotak obat saya mau beli stok lagi karena bagaimanapun saya tetap harus konsumsi obat selama dia masih bisa masuk gitu kan, walaupun awalnya kan udah nggak bisa nerima gitu ya, maksudnya takut misalnya pas liburan panjang takut ada masalah apa-apa. Terus saya lihat juga di kotak obat di tas kerja saya juga itu semua masih penuh. Jadi saya mulai lagi lihat tumbler saya yang Biomini itu ya. Saya bilang apa karena saya minum air rendaman Biomini ini ya, saya tuh pas saya flashback tuh saya nggak pingsan, saya nggak mimisan dalam kurun waktu 6 bulan itu dari Januari. Terus akhirnya saya lanjutin, Bu Eni, saya lanjutin ya apa yang kata penjualnya bilang ya, Ana waktu itu kan. Terus saya juga dipaksa untuk minum dari glukola stevia waktu itu karena sebenarnya saya juga nggak mau minum glukola stevia waktu itu karena kenapa? Ya itu kan tadi yang bentol-bentol itu kan juga ada dari obat obat masuk angin yang saya minum, ternyata itu kan herbal ya katanya, ternyata bentol-bentol. Jadi ketika saya dipaksa untuk minum glukola stevia saya nolak. Jadi saya maunya jadi takut ya, Miss. Saya maunya maksudnya saya beli produk MCI tapi saya maunya ditempel-tempel begitu yang minum-minum ya masih masuk akal sama saya gitu. Jadi kalau untuk obat-obatan saya memang tetap maunya ke dokter gitu ya. Tapi ya puji Tuhan lah dengan segala kerajinan saya gunain produk MCI ya. Miss, Bu Eni, saya tuh pakainya 2 loh Bu Eni sekarang. Dulu saya pakainya kan Biopendan ya, sekarang saya pakainya 2 loh. Luar biasa. Iya, saya pakainya yang negatifnya agak banyak ya. Jadi dulu tiada hari tanpa obat, sekarang tiada hari tanpa bersyukur dan ion negatif. Jadi produk MCI ini memang luar biasa ya. Saya rasain banget dan saya tuh akhirnya bisa minum-minum juga tuh, maksudnya minum-minum produk-produk susu dan olahannya seperti keju segala apa gitu saya bisa. Dan saya sekarang juga bisa makan yang makanan bersantan, bisa minum orange juice kapanpun, bisa minum susu kapanpun. Itu sangat luar biasa Bu Eni dan itu nggak pernah ya saya alami ketika saya umur saya remaja-remaja gitu, pada saat saya kuliah atau saya SMA tuh saya hindari itu karena nggak tahu saya nggak bisa gitu loh. Terus hanya kurun 6 bulan ya Miss, awalnya kan Miss Helda betul, 6 bulan sudah ada perubahan. Sejak mengonsumsi air bioglas ya kan. Terus 6 bulan Miss Helda sudah tidak konsumsi, sudah lihat obat-obatannya udah expired gitu ya. Ya, jadi sampai Desember tuh ternyata udah expired ya udah saya berani. Tapi ya teman-teman saya bilangin lagi, saya juga bukan maksudnya memberhentikan, maksudnya saya so hebat atau bagaimana. Saya tetap konsul. Kenapa saya nggak minum lagi tuh obat sakit mahnya, obat alerginya, obat batuk pilek. Jadi kalau batuk pilek saya paling minum yang aliran. Kalau untuk mencegah saya paling minumnya yang direndam, Biomini ya. Kenapa saya seperti itu? Karena untuk apa saya minum obat sementara saya nggak kenapa-napa kok. Dan itu juga batuk pileknya cepat sembuh kok dengan minum aliran bioglas itu. Jadi bukan saya so hebat atau apa memberhentikan pemakaian obat-obatan yang menurut dokter aja itu harus minum seumur hidup saya gitu. Jadi kalau waktu saya mimisan atau saya pingsan, mereka bilangnya cuman kamu nggak minum vitaminnya ya gitu. Kamu panas-panasan ya atau apa, cuman begitulah. Seperti itu. Tapi ketika saya mulai bersahabat dengan produk MCI, itu memang sangat luar biasa gitu. Dan kalau telepon juga dulu kan saya sempat telepon juga sampai saya sempat mimisan. Dan sekarang tuh mungkin karena pendan ya, saya pakai pendan selalu. Jadi saya mau telepon sampai berapa jam juga maksudnya masih happy. Pokoknya luar biasa lah Bu Eni produk MCI itu. Dan produk MCI luar biasa ya, pendan, nano spray bisa menumbuhkan rambut yang betul-betul kata dokter itu udah tidak bisa tumbuh lagi, tapi dengan produk MCI, Miss rajin semprotin,
luar biasa banget ya, Miss, bisa Tapi tumbuh pakainya pada rutin. Pakainya ya, rutin ya, Bu Eni. ya Jangan pasti itu. apa namanya nanti sebulan udah sembuh dia ini lagi. Kalau saya pakainya rutin dan sebentar lagi Januari 2021 itu adalah tahun keempat saya tidak mengkonsumsi semua obat dari vitamin, dari apa namanya obat-obatan yang misalnya saya biasa minum gitu ya. Itu saya nggak pernah sama sekali dan dokter yang rawat saya juga bilang ya memang ketika kita tidak masuk obat-obat kimia ya memang lebih sehat. Seperti itu sih. Dan itu memang saya rasain sangat luar biasa. Saya bisa aktivitas juga lebih gesit lagi dan dulu saya nggak bisa nabung, Bu Eni. Sekarang saya bisa nabung karena dulu kan setiap gajian orang-orang pergi kemana, saya harus ke rumah sakit karena waktu itu kan memang sebelum saya mimisan atau sebelum saya pingsan saya usahain untuk cek ke rumah sakit. Jadi ya namanya disuntik itu udah luar biasa lah, udah sering banget sampai agak memar juga kan. Tapi kalau sekarang kemarin ini kan terakhir kali saya juga cek ya sebelum COVID ya, sebelum pandemi kan. Itu ya memang ada naik 2 poin. Ya memang untuk orang-orang sehat itu masih di bawah normal. Tapi untuk orang-orang thalassemia, angka 9 itu udah luar biasa kata dokternya. Dan waktu ini saya agak biru ya, memar waktu disuntik itu saya udah mulai pakai Biomini. Oh, ini ya Miss ya. Ini hasil dari sebelum pandemi sebelum pandemi Miss sudah check up dulu dan hasilnya ya betul ini tinggi ini ya Miss ya. Itu luar biasa Bu Eni. Luar biasa ya dengan produk-produk MCI. Miss Elda yang tadinya ketergantungan obat dari kecil dari SD sampai bekerja dan akhirnya ketemu produk MCI, Miss Elda rutin memakai dan Miss Elda selain pakai Biomini kan tadi di profil juga sudah dijelaskan Miss Elda juga memakai Bioglass Center dan minum Salut ya. Ya, Salut tuh kan apa namanya imunitas saya kan juga mesti bagus ya. Jadi Salut juga pemulanya saya buka dulu Bu Eni karena saya masih trauma sama obat-obatan kan. Saya buka dulu tapi akhirnya sekarang saya minum biasa. Saya tapi minumnya 2x2. Kalau di Salut 2x2. Bukan, apa namanya? Nufitnya. Oh, satu. Oh, Nufit. Nufitnya 2x2 terus Salutnya sore dan malam. Pagi dan malam. Saya pakai itu untuk jaga daya tahan tubuh saya. Yes. Seperti dan pas begitu Miss Elda konsumsi Nufit, kan banyak orang nih di luar sana ya mungkin yang punya gejala sama Miss Elda. Kalau mau mencoba produk seperti Nufit, mungkin kan mereka juga ragu dan mereka juga takut timbul alergi dan lain sebagainya. Tadi Miss Elda nggak ada reaksi yang namanya justru, alergi. Alergi sayanya malah sembuh. Misalnya kayak saya kena bentol-bentol itu langsung. Pokoknya kalau produk MCI sih saya udah coba semua ya, Bu Eni. Jadi kayak semacam tomato itu juga bisa buat saya digigit nyamuk. Seperti itu juga udah bisa kok. Jadi saya yang sensitif aja bisa pakai produk MCI, apalagi Bapak Ibu yang maksudnya tidak terdiagnosa sakit seperti saya gitu. Miss Elda, aman ya aman sekali produk MCI. Miss Elda tadi kan Miss Elda juga pakai Bioglass, pakai Center. Nah itu digunakan kalau boleh tahu di terapi di bagian apa aja ya Miss? Bioglass Centernya nih. Di punggung setengah jam. Hampir setiap hari ya, Miss? Iya, hampir setiap hari. Terus kadang-kadang kan waktu itu kan saya belum sembuh ya, saya jadi tempel-tempel. Pokoknya menyenangkan lah dibanding saya minum obat gitu. Dan sekarang Miss Elda udah 4 tahun berjalan ini hampir sama sekali, tahun, ya. Sama sekali tidak pernah. Mimisan tidak pernah? Nggak pernah. Dan tadi bilang pingsan juga udah tidak pernah ya. Biasanya pingsan itu udah kebiasaan sehari-hari ya. Jadi hampir bisa pingsan setiap minggu. Jadi ya setiap waktu biar bisa pingsan gitu ya. Dengan memakai produk-produk MCI luar biasa ya, Miss Elda bisa terkoreksi segala gejala-gejalanya. Ya, saya juga sekarang udah bisa naik angkutan umum. Karena waktu itu kan saya sempat maksa untuk bisa setir sendiri kan. Jadi kemana-mana saya setir sendiri. Karena buat saya setir sendiri itu lebih aman dibanding saya naik angkutan umum. Angkutan umum kan saya bisa ketemu sama orang yang ngerokok, bisa harus berdiri, nggak dapat tempat duduk. Itu resiko loh buat saya. Dan saya nggak mau saya pingsan di angkutan umum. Karena saya pernah mau training waktu itu, saya mimisan dan saya pulang. Jadi waktu itu saya coba
apa namanya, apa sih, setir itu hanya untuk supaya saya nggak pingsan di angkutan umum, seperti itu. Dan Yes. walaupun waktu saya setir mobil itu sempat orang tua saya tuh agak khawatir, dia kan taunya saya itu rentan banget ya, apa namanya, takut membahayakan diri saya atau untuk takut membahayakan orang lain. Tapi kan waktu itu saya apa namanya, sarapan dulu atau bagaimana, pokoknya saya tuh orangnya begini loh Bu Eni, kalau saya mau apa, saya fokus sama tujuan yang saya mau gitu loh. Saya nggak fokusin dengan kendalanya, misalnya dengan kendala saya thalassemia ini, saya nggak fokusin. Jadi apa namanya, saya tuh bisa menikmati apa yang seperti orang-orang lain nikmatin. Karena saya sebelum saya kenapa-napa, saya itu udah ini dulu, maksudnya saya udah semangat dulu gitu loh. Dan kalau misalnya apa namanya, pingsan atau mimis itu, akhirnya kan saya udah mulai peka ya sama alarm tubuh saya, seperti itu sih. Itu udah luar biasa lah. Miss Helda, ini kan teman-teman pemirsa yang ada di rumah juga ingin biar mendapatkan tips dari Miss Helda juga. Nah, memakai saat Miss Helda memakai nano spray itu berapa lama, terus menggunakan minum glukola yang tadinya dipaksa oleh orang yang menjual tersebut. Ya, itu sama Annalyn ya. Setiap hari berapa saset minumnya, atau satu. sampai sekarang masih mengonsumsi? Mungkin masih. Teman-teman yang di rumah kan pengen tahu bagaimana cara menggunakan produk-produk MCI secara teraturnya, karena kan banyak orang di luar sana nih Miss, kalau orang sudah meminum produk-produk seperti yang disarankan, misalnya produk MCI gitu, kadang kala nih Miss, orang sudah meminumnya baru 1 bulan, 2 bulan, mereka sudah memvonis, wow, produknya sudah tidak bermanfaat, ini tidak ada manfaatnya gitu ya. Nah, pada saat itu saya juga barusan itu salut loh sama Miss Helda, sampai 4 tahun konsisten sekali memakai produk MCI, sehingga selama dari 4 tahun ya Miss Helda bisa tanpa obat-obatan, yang awalnya tadinya Miss Helda tidak sengaja untuk mengonsumsi air biomini, bukan untuk mengobatin thalasemianya ya, tadinya malah mencari nano spray karena Miss Helda kan botak gitu ya. Itu luar biasa sekali loh Miss. Jadi boleh kasih tipsnya cara pemakaian supaya pemirsa yang ada di rumah, teman-teman semua juga bisa mendapatkan tips-tipsnya supaya mereka juga lebih konsisten lagi menggunakan produk-produk MCI-nya, Miss. Kalau apa namanya, kalau nanospray ya maksudnya setengah jam lah ya, karena apa namanya, waktu itu kan saya pakainya yang ini ya, yang versi 3, jadi dia kan suka batik sendiri gitu kan ya, jadi saya suka agak pegel, jadi cuma setengah. Tapi kalau sekarang sih wah luar biasa, yang ini saya pakai kan. Itu saya juga kan sensitif ya, jadi saya pakai produk MCI. Terus kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya untuk glukosevianya saya cuma rutinin 1 hari 1 waktu itu. Kan dulu belum ada Newfit kan. Sekarang sih apa namanya, saya anggap tuh glukola dan salut itu sebagai minuman saya seperti sari buah gitu aja, Bu Eni. Jadi saya apa namanya, kalau yang tadi Newfit kan saya minum 2 kali sehari, 2 kali 2 tablet, 2 kapsul ya. Terus kalau apa namanya, salutnya pagi dan sore. Terus kalau misalnya glukolanya saya minum sehari 1. Waktu itu kan glukola stevia, sekarang kan sakura ya. Dan waktu apa namanya, penyinaran tuh setengah jam lah. Pokoknya rutin ya Bu Eni ya. Penggunaan produk MCI itu harus rutin. Karena waktu itu saya juga mikir, saya juga minum obat dokter rutin. Jadi kalau saya mau sembuh, saya juga harus pakai produk MCI itu dengan rutin. Seperti itu. Iya, luar biasa ya Miss ya, produk MCI membantu mengkoreksi penyakit thalassemia yang Miss Helda rasakan dari kecil ya, sangat mengganggu sekali aktivitas ya, sering pingsan, sering mimisan, tidak bisa makan makanan yang orang-orang lain konsumsi makan dengan produk MCI, dan Miss Helda bisa menikmatin makanan-makanan seperti orang-orang pada umumnya. Dan luar biasa, yang nih pemirsa juga pengen tahu nih Miss Helda ya. Miss Helda
pada saat itu ya, pas saat mengalami sakit dari kecil sampai saat ini. Nah, itu yang paling terberat apa sih Miss, yang Miss rasakan gejala yang paling terberat dan akhirnya sekarang terbebas, itu gimana rasanya? Kan Miss Elda pernah merasakan saat-saat merasakan yang paling sakit atau Miss rasakan saat mengalami penyakit dari kecil itu. Nah, karena kan sekarang Miss Elda tanpa obat-obatan nih dari dokter ya. Nah, sekarang saya ingin tahu pas saat paling berat Miss rasakan itu kondisinya apa tuh, Miss? Kalau saya sih anggap ya maksudnya apa namanya, pingsan itu bukannya ini ya, saya bilangnya tuh saya agak malu ya. Saya kan orangnya maksudnya ceria gitu, tahu-tahu saya pingsan. Ya itu sempat jadi ini juga sama saya, kenapa ya saya bisa pingsan seperti itu. Terus itulah apa namanya, pingsan itu pingsan mimisan itu satu apa namanya, suatu sakit tuh yang buat saya tuh jadinya dibedain sama teman-teman saya. Jadi kalau antri itu mereka udah mulai prioritaskan saya gitu. Jadi yang lain-lain sih nggak ada masalah apa-apa sih. Kalau saya bilang cuman itu aja sih, kalau mimisan sama pingsan tuh nggak enak banget. Oke, Miss Elda, terima kasih buat malam hari ini sharingnya kepada kita semua ya. Miss Elda telah hadir menjadi narasumber dan men-sharingkan kisah-kisah Miss Elda.